Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rizky Anggara Saputra sebagai calon guru penggerak dari Kabupaten Garut Angkatan 7 yang saat ini saya memiliki fasilitator Ibu Amin Kuswoyowati SPI MPD serta pengajar praktik Haji Maisa Supar SPD SPSI. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyajikan tentang demonstrasi konseptual yaitu tugas mandiri modul 1.4.6 yang berkaitan dengan demonstrasi konseptual penerapan segitiga restitusi di sekolah masing-masing. Berkaitan dengan demonstrasi konseptual. Lalu tujuan pembelajarannya yaitu CGP dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi di sekolahnya masing-masing bersama muridnya. Seperti itu. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Lalu apa dampak yang nantinya akan dirasakan oleh siswa atau murid ketika mereka disajikan atau mendapatkan proses tentang segitiga restitusi ini? Menurut Dr. William Glasser, bahwa segitiga restitusi itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk lebih lanjutnya lagi, kita akan membahasnya pada slide selanjutnya. Yang pertama, menstabilkan identitas ini bahwa membuat kesalahan adalah proses dari pembelajaran. Ketika nanti kita menghadapi murid, kita harus menggali dulu gitu ya, dan kita meyakinkan bahwa kesalahan yang mereka buat itu adalah proses dari sebuah pembelajaran. Yang kedua, berperan menggeser identitas murid gagal menjadi murid yang sukses. Tentunya ketika nantinya ada seorang siswa yang datang kepada kita dan mereka mengadukan permasalahannya, ini harus kita hadapi dengan sangat bijak gitu. Dan kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, bukan sebagai seorang penghukum maupun seorang monitoring. Yang ketiga, tidak mengkritik murid yang sedang mengalami kegagalan identitas. Mengapa demikian? Kalau kita mengkritiknya dengan hal yang buruk, maka secara tidak langsung kita akan mengembalikan dia kepada kegagalan identitasnya. Langkah apa saja yang bisa kita lakukan dalam melakukan pernyataan ketika kita harus menstabilkan identitas? Pertama, bahwa manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Kedua, manusia diciptakan untuk saling melengkapi. Ketiga, membuat kesalahan merupakan proses dari pembelajaran. Keempat, kita bisa mencari solusi yang terbaik. Kelima, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita memperbaiki masalah ini? Jadi kita tidak hanya fokus pada masalahnya, tapi bagaimana caranya kita meyakinkan kepada siswa kita untuk memperbaiki masalah ini. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan pada prinsip setiap manusia memiliki tujuan, yang mana tujuan itu bertujuan untuk memenuhi dasar kebutuhannya. Seperti yang kita ketahui bahwa Dr. William Glasser membagi kebutuhan dasar manusia itu menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan rasa sayang atau diterima, belonging. Yang ketiga, freedom atau kebebasan. Yang keempat, kesenangan atau fun. Dan yang kelima adalah penguasaan. Tentunya ketika mereka melakukan tindakan yang salah, ada kebutuhan mereka ini yang belum bisa kita lengkapi. Gitu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Nah, di sini posisinya ketika kita menanyakan sesuatu tentang validasi tindakan yang salah, peran kita itu harus menjadi lebih proaktif gitu dalam menangani siswa yang bermasalah tersebut. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya, pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada yang lembut dan tidak menghakimi. Berikut saya coba sajikan beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana kita merespon atau bagaimana kita menggunakannya pada saat validasi tindakan yang salah. Yang pertama, kamu bisa saja melakukan tindakan yang lebih agresif dari ini. Tetapi bersyukur kamu tidak melakukannya. Selanjutnya, kamu bukan melakukan hal tersebut tanpa alasan tertentu kan? Tentunya apa yang kamu lakukan itu pasti
kamu perjuangkan karena itu yang kamu yakini. Selanjutnya, sesuatu yang kamu anggap penting itu yang ingin kamu pertahankan ya. Selanjutnya, mungkin kamu dapat memetik dari apa yang kamu lakukan dan kamu bisa mempelajari perilaku yang lebih efektif apakah kamu bersedia mempelajarinya. Nah, ini bisa dilakukan apabila kita sudah mulai mengakhiri atau kita sudah mengkonfirm terkait dengan validasi tindakan yang salah dari mereka. Pada segitiga restitusi yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan, menurut teori kontrol menyatakan bahwa pada saatnya kita akan termotivasi secara intrinsik dari dalam, gitu kan? Yang selanjutnya, suatu perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Lalu, kita bisa melakukan pertanyaan berikut ini. Sebagai bagian dari keluarga atau kelas, apa yang kita yakini atau apa yang kamu yakini, Nak? Yang kedua, Nak, yuk kita ingat kembali apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Pertanyaan ketiga, perkenankan Bapak atau Ibu bertanya ya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Pertanyaan keempat, nilai keyakinan apa yang paling kamu sukai? Nah, berangkat dari pertanyaan itu, kita bisa setelah menstabilkan, setelah kita memvalidasi terkait dengan apa yang telah dia lakukan, pada saat menanyakan keyakinan inilah nanti dia akan terbentuk menjadi identitas yang lebih baik lagi. Selanjutnya, implementasi segitiga restitusi di sekolah masing-masing. Di sini saya menyajikan ada 2 kasus, di mana kasus yang pertama, Yanis merupakan siswa yang terbilang aktif. Dia tergabung dalam berbagai ekstrakurikuler serta OSIS. Dalam kesehariannya, dia merupakan anak yang periang, hingga akhirnya ia menemukan sesuatu yang membuat dia tidak nyaman, yakni salah satu teman dalam responnya membuat status yang menyindir dirinya melalui sosial media, atau kita bisa menyebutnya ini digital social bullying gitu. Yang kedua, Nisa merupakan salah satu anak yang sebetulnya tidak banyak berbicara. Nah, dalam kesehariannya dia merupakan salah satu siswa yang berprestasi serta merupakan aktivis di berbagai ekstrakurikuler juga. Nah, suatu hari ia merasa kesal dan kekesalan tersebut ia tumpahkan melalui status WhatsApp-nya gitu. Jadi dia orang yang terbilang tidak banyak berbicara, tetapi bicaranya dia itu lebih banyak melalui status-statusnya, itu status sosial medianya. Tentunya statusnya ini menyinggung salah satu teman di ekstrakurikulernya. Gitu. Baik, pada slide selanjutnya saya akan tampilkan baik dari kronologi permasalahan serta saya selaku guru dalam menyelesaikan suatu permasalahan ini melalui segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa? Oh Yanis. Silakan duduk, Miss. Makasih. Bagaimana kabarnya? Baik. Baru lihat lagi ya di sini. Sehat, Miss? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Baik, ada yang bisa Bapak bantu? Saya, Pak. Gimana? Saya ingin melaporkan Anissa di saya Pak biasa, Pak. Anissa, ada masalah apa dengan Yanis kira-kira? Masalahnya sih kurang tahu, Pak, tapi yang pasti dia bilang dari siapa. Oh gitu. Maksudnya itu Yanis bisa tahu itu melalui apa? Dia bikin status itu, Pak. Melalui SW WhatsApp gitu Iya. kan? Oke, baik. Apa yang dia katakan? Dia bilang dari siapa. Cakep. Iya. Ada hal yang lain yang dia katakan? Misalnya apa? Dia ada, Pak. Oh enggak ada. Siapa dia? Iya.
terkadang kan kita nggak enak ya kalau misalnya ada orang-orang yang mengatakan kita itu dengan hal-hal yang kurang baik ya, seperti itu. Tentunya itu akan melukai perasaan kita kan, Iya. pasti sehingga mungkin merasa terluka. Kita tahu bahwa dia mengata-ngatai kita melalui sosial media. Kalau Anissa sendiri itu teman dekat Yanis? Bukan, Pak. Baik. Lalu tindakan apa yang Yanis lakukan tadi? Saya nggak beratnya, Pak. Oh, benar-benarnya. Iya. Jadi maksudnya Yanis itu teman sekelas bukan ya? Bukan. Bukan. Jadi Yanis datang ke kelasnya, terus Terus ngelabrak dia. ngelabrak dia. Oke, apalagi yang dilakukan Yanis ke dia? Saya marah-marah, Pak. Marah-marah. Oh, langsung Yanis meluapkan emosi Yanis ke Iya. sana ya. Oke. Ada kata-kata lain yang dilakukan oleh Yanis, yang dikatakan oleh Yanis? Ada. Yanis bilang kalau dia lagi sekali lagi bikin SWK gitu, Yanis bakal pastiin dia masuk rumah sakit. Oh, jadi itu lebih kepada ancaman mungkin Yanis ya. Iya. Baik Yanis, apakah tindakan Yanis itu menurut Yanis benar atau enggak? Tidak. Enggak. Menurut Yanis, apakah ada cara lain selain misalnya melapor? Ada. Gimana cara? Dengan cara bantuan, Pak. Dengan cara baik-baik. Caranya Jadi seperti nggak langsung ambil kesimpulan. nggak langsung ambil kesimpulan, tapi Yanis bisa dulu misalnya kan Masih benar atau enggaknya itu mungkin hanya ke Yanis, mungkin juga ke orang lain gitu kan. Pada saat itu mungkin Yanis sedang emosi. Apakah Yanis punya masalah yang lain? tidak, Pak. Oh enggak, baik. Lalu menurut Yanis, apa yang Yanis yakini terhadap keyakinan kelas? Percaya sih. Kepercayaan. Terus Yanis dengan Nisa itu harusnya bagaimana? Harusnya saling percaya gitu. Kalau dia minjem gitu, jangan langsung ke aku. Mungkin dia kayak lagi. Nah, saling menghargai itu enggak menurut Yanis? Menghargai ya. Tadi seperti yang Yanis bilang, bagusnya sih kita tidak melabrak dulu, tapi ada konfirmasi bahwa betul nggak sih itu ke Yanis. Kalau misalnya betul, ya itu kita bisa selesaikan dengan cara apa? Ini sih biasanya baik. Baik-baik ya, dengan cara baik-baik. Betul sekali Yanis. Bagaimana Yanis menyelesaikan masalah ini? Ada gagasan nggak? Menurut Yanis harus gimana dengan Yanis? Jadi kalau masalah nggak ada, jadi nggak langsung dulu selesaikan kalau dulu Pak, nggak langsung cari promosi. Keren sekali, Yanis. Luar biasa. Terus sekarang Yanis ke Nisa mau gimana? Mau bawa dia ke rumah sakit gitu? Ya, Oh enggak, gimana coba mau gimana? sekarang sih kan udah pastiin mau ambil damai. Ambil damai aja. Apakah pada proses tersebut sudah saling meminta maaf? Belum sempat sih Pak. Oh belum sempat. Baik. Nanti Bapak mediasi ya, mudah-mudahan kedepannya tidak lagi terjadi seperti ini. Dan tetap yakini bahwasanya dengan adanya keyakinan kelas itu bisa memperbaiki kita, ya. Bapak harap apa yang menjadi ide atau gagasannya Yanis itu bisa dilaksanakan dengan segera. Kalau misalnya Yanis ingin menyelesaikannya sendiri, silakan selesaikan. Kalau perlu bantuan Bapak, silakan bersama Bapak. Gitu ya. Tetap semangat Yanis ya. Iya Pak. Oke, selalu semangat, tetap sehat dan cooling down. Kita jaga emosi. Baik, ada yang bisa Bapak bantu lagi? Nanti tolong bantu selesai masalahnya karena kalau langsung kayak gini nanti bakal konflik lagi Pak. Oke, baik. Nanti akan Bapak coba mediasi ya. Dan saya akan coba tanya misalnya kepada siapa dia bertanya atau dia membuat status itu. Terima kasih atas laporannya Yanis ya. Bapak sangat menghargai Yanis bisa melaporkan hal tersebut. Ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Udah baik aja. Oke, saya rasa cukup. Ya, silakan Yanis. Ya, Semangat terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iris. Saya senang berbicara dengan Pak Resma terkait masalah yang saya hadapi. Dan saya merasa sedikit lega karena masalah saya bisa terbicara. Saya diberikan keleluasaan terkait gagasan masalah yang saya hadapi. Terima kasih.